Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Mufti. Ya, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi BMT Seluruh Indonesia dan juga pengurus atau katakanlah Dewan Pakar baik di Masyarakat Syariah maupun di ISMI, dan juga pengurus atau ketua di KBPI. Ya, itu aktivitas sosial saya bisa lebih banyak bergaulnya dengan jelata, ya, karena memang dari sisi BMT. Tapi pekerjaan saya juga atau hobi saya lebih banyak di sektor keuangan. Sejak 84 sampai sekarang pun saya masih sebagai bankers, ya, dan juga sebagai senior advisor di beberapa transnational company yang lokasinya di luar negeri, termasuk di Middle East. Jadi yang namanya Dubai, Abu Dhabi itu sesuatu yang biasa saya lihat rutin. Asia, Eropa juga seperti itu. Ya, tapi juga karena saya di BMT, saya juga biasa lihat rutin kemiskinan di seluruh Indonesia. Tapi juga hiruk-pikuknya para selebritis di Eropa, ya, dan di Timur Tengah. Maksudnya selebritis adalah cara hidup jelita atau orang kaya di sana. Tapi juga kalau di Indonesia cara hidup jelata atau orang miskin di Indonesia. Nah, dua gabungannya sangat kontras yang membuat saya sangat antusias. Jadi orang-orang seperti Shirley dan juga di Step Bank ini, ya, dari seluruh penjuru Indonesia kita kumpulkan yang umumnya tidak mampu tapi insya Allah cerdas spiritual, karena mereka rata-rata nantinya akan menjadi hafiz Al-Quran. Saja barangkali permohonan saya. Terima kasih. Ya, siap. Saya sangat betul-betul apresiatif terhadap program Presiden, dan khususnya kepada Shirley. Saya sangat amazing, nggak menyangka masih semuda seperti itu, muslimah, pakaian ala muslimah yang sangat baik, cantik anaknya, tapi betul-betul cerdas spiritual, emosional, dan yang lebih penting juga seperti biasanya cerdas intelektual. Tapi tentu kita mengharapkan kalau seorang presiden, walaupun sekarang baru kandidat atau program, saya sangat berharap memang nanti betul-betul menjadi presiden, karena kecerdasan spiritual dan emosional seperti yang saya katakan tadi sangat luar biasa. Pemahamannya dengan hanya 10 hari di Dubai, dia bisa menceritakan Dubai dari sisi baiknya. Baik karena apa? Karena pasti 10 hari itu kan yang diberikan kepada dia dari sisi-sisi positifnya. Memang Dubai sangat positif. Nah, tapi saya juga berharap nanti kalau dia ke Dubai lagi ada sisi-sisi negatif yang dia perlu lihat, dan itu dampak dari memang perkembangan ekonomi di Dubai sangat luar biasa. Jadi hanya menyisakan ruang untuk Dubai itu hanya untuk kaum jelita, sementara kaum jelatanya memang karena nggak ada. Tapi intinya posisi-posisi ataupun sesuatu yang dilihat yang sangat baik itu diambil, tapi dampak buruknya dia harus catat. Dan saya juga berharap Shirley nanti bukan hanya Dubai, Singapura dia bisa melihat, ya. Lalu sisi-sisi tempat-tempat yang merupakan contoh sangat baik, misalnya Kuba bertahan walaupun diembargo oleh Amerika, dan mungkin juga saya harapkan dia juga pergi ke Tehran, ya, di mana di sana juga kalau kita mau mencari orang miskin juga hampir nggak ada. Pada saat dia juga dia keliling di Indonesia, ya, ke tempat-tempat yang ekonominya melonjak, padahal di sana hanya dengan kekuatan pondok pesantren, yaitu SD, SMP, dan SMA, tapi dia bisa sangat bagus melonjak. Seperti mungkin nanti saya akan bawa Shirley ke Sidogiri, ya, satu lembaga keuangan mikro syariah yang sudah menguasai baik sektor produktif dengan omset 4 triliun yang hanya dikelola oleh lulusan-lulusan madrasah. Jadi ini SDM yang bisa dibandingkan nanti dengan SDM di Dubai. Karena SDM di Dubai itu yang membuat Dubai sangat bagus, itu memang lulusan-lulusannya doktor, ya. Lalu ada ahli keuangan dari India, Pakistan, ada ahli teknologi dari Cina dan dari Taiwan. Nah, tapi untuk di sisi Indonesia kita harus cocokkan. Mengapa? Karena di Indonesia ini kan porsi terbesar anak muda kan cuma lulusan S3 tadi, SD, SMP, SMA. Nah, barangkali ini yang harus Shirley dan kandidat lainnya dari Presiden untuk bisa mengkropkan, sehingga kalau nanti betul-betul insya Allah Shirley menjadi presiden, dia presiden untuk Indonesia, bukan presiden yang untuk Dubai dan lain-lain. Saya sangat betul-betul apresiatif terhadap program Presiden, dan khususnya kepada Shirley.
saya sangat amazing, nggak menyangka masih semudah seperti itu. Muslimah, pakaian ala muslimah yang sangat baik, cantik anaknya, tapi betul-betul cerdas spiritual, emosional, dan yang lebih penting juga seperti biasanya cerdas intelektual. Tapi tentu kita mengharapkan kalau seorang presiden, walaupun sekarang baru kandidat atau program, saya sangat berharap memang nanti betul-betul menjadi presiden, karena kecerdasan spiritual dan emosional seperti yang saya katakan tadi sangat luar biasa. Pemahamannya dengan hanya 10 hari di Dubai, dia bisa menceritakan Dubai dari sisi baiknya. Sangat baik, karena apa? Karena pasti 10 hari itu kan yang diberikan kepada dia dari sisi positifnya. Memang Dubai sangat positif. Nah, tapi saya juga berharap nanti kalau dia ke Dubai lagi, ada sisi-sisi negatif yang dia perlu lihat, dan itu dampak dari memang perkembangan ekonomi di Dubai sangat luar biasa. Jadi hanya menyisakan ruang untuk Dubai itu hanya untuk kaum jelita. Sementara kaum jelatanya memang karena nggak ada, tapi intinya posisi-posisi ataupun sesuatu yang dilihat yang sangat baik itu diambil, tapi dampak buruknya dia harus catat. Dan saya juga berharap Shirley nanti bukan hanya Dubai, Singapura dia bisa melihat ya. Lalu sisi-sisi tempat-tempat yang merupakan contoh sangat baik, misalnya bertahan walaupun diembargo oleh Amerika, dan mungkin juga saya harapkan dia juga pergi ke Tehran ya, di mana di sana juga kalau kita mau mencari orang miskin juga hampir nggak ada. Pada saat dia juga dia keliling di Indonesia ya, ke tempat-tempat yang ekonominya melonjak, padahal di sana hanya dengan kekuatan pondok pesantren, yaitu SD, SMP, dan SMA, tapi dia bisa sangat bagus melonjak. Seperti mungkin nanti saya akan bawa Shirley ke Sidogiri ya, satu lembaga keuangan mikro syariah yang sudah menguasai baik sektor produktif dengan omset 4 triliun yang hanya dikelola oleh lulusan-lulusan madrasah. Jadi ini SDM yang bisa dibandingkan nanti dengan SDM di Dubai. Karena SDM di Dubai itu yang membuat Dubai sangat bagus, itu memang lulusan-lulusannya doktor ya. Lalu ada ahli keuangan dari India, Pakistan, ada ahli teknologi dari Cina dan dari Taiwan. Nah, tapi untuk di sisi Indonesia kita harus cocokkan. Mengapa? Karena di Indonesia ini kan porsi terbesar anak muda kan cuma lulusan S3 tadi, SD, SMP, SMA. Nah, barangkali ini yang harus Shirley dan kandidat lainnya dari presiden untuk bisa mengprogram, sehingga kalau nanti betul-betul insya Allah Shirley menjadi presiden, dia presiden untuk Indonesia, bukan presiden yang untuk Dubai dan lain-lain. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.